Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelku Hoir. Perkenalkan, aku ibu dua orang anak dan ini adalah videoku ya teman-teman. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga semua teman-teman bersemangat untuk beberes rumah untuk hari ini ya teman-teman. Untuk video kali ini aku ingin membuat beberapa tips agar mesin cuci kita, mungkin khususnya bagian luar ya teman-teman, agar tetap bersih dan awet pemakaiannya. Untuk yang bongkar-bongkar atau yang ada kotorannya yang dalam itu aku belum tahu caranya ya teman-teman. Aku hanya bebersihnya hanya di luar saja. Kalau yang harus bongkar-bongkar mesin cuci itu aku belum pernah, karena mesin cuciku ini juga belum terlalu lama, jadi tidak bisa membuat tutorial atau tip untuk beberes atau membersihkan mesin cuci bagian dalam. Yang aku buat konten ini adalah yang sering aku lakukan saja ya teman-teman. Kalau aku tidak lakukan atau tidak aku terapkan setiap hari, aku tidak bisa membuat tipsnya, juga tidak tahu caranya. Kalau teman-teman bisa cari di konten-konten yang lain ya teman-teman, mungkin ada beberapa teman-teman yang lain bisa membuat atau tip-tipsnya bisa kita tirukan. Untuk sementara ini aku hanya bisa menggunakan atau yang aku gunakan adalah membersihkan bagian luarnya saja. Terkadang bagian luarnya itu juga sulit dibersihkan kalau kita tidak setiap hari membersihkannya ya teman-teman. Seperti punyaku ini, beberapa waktu memang tidak aku bersihkan bagian luarnya, kurang bersih mungkin waktu membersihkan. Jadi akhirnya timbul beberapa kerak, tapi tidak begitu membandel. Tapi juga kalau tidak diberi beberapa bahan tambahan pasti sangat sulit dibersihkan atau tidak akan terangkat kotorannya. Jadi mesin cuciku ini dibilang kotor juga tidak terlalu kotor, bersih juga tidak bersih. Kotornya itu masih terbilang masih belum yang membandel, tapi teman-teman juga bisa menggunakannya pada mesin cuci yang kotorannya sudah membandel, karena aku pernah menggunakan bahan-bahan ini untuk membersihkan komporku yang dekil ya teman-teman. Alhamdulillah bisa bersih asalkan kita telaten membersihkannya. Kalau untuk mesin cuci, memang kebetulan mesin cuciku ini masih terbilang baru, meskipun tidak baru-baru amat, tapi kan kotorannya tidak membandel seperti komporku ya teman-teman. Kalau komporku itu memang kalau kompor membandelnya itu cepat sekali, tidak sama seperti mesin cuci. Ya teman-teman, tips yang pertama agar mesin cuci tetap awet adalah setiap hari setelah kita menggunakan, usahakan dibilas dengan air. Setelah itu kita gunakan serbet yang masih bersih, kita lap-lap, atau kalau teman-teman punya bisa menggunakan kanebo ya teman-teman. Kalau yang kanebo itu biasanya kita gunakan untuk membersihkan sepeda motor kalau aku. Kalau sekarang kaneboku sudah jelek, menurutku sudah tidak meresap dengan baik, jadi aku tidak punya kanebo untuk mesin cuci ini ya teman-teman. Berikutnya, teman-teman setelah menggunakannya usahakan jangan langsung ditutup. Seperti dengan tutupnya ini, usahakan udaranya itu keluar dulu agar tidak lembab, karena kalau lembab pasti baunya tidak enak atau kurang sedap ya teman-teman. Juga menurutku mudah ada kotorannya atau berjamur. Jadi biarkan dulu uapnya keluar setelah kita bersihkan atau setelah kita lap-lap. Setelah itu biarkan beberapa menit. Kalau aku setelah itu gunakan penutup seperti kain
yang lebar sekiranya cukup untuk menutupi semua permukaan yang ada di mesin cuci bagian atas ya teman-teman. Dan karena kebetulan di rumahku itu atau di dapurku itu tidak ada atap atau plafon, jadi gampang sekali seperti nonor atau kotoran hewan itu berjatuhan. Jadi aku menggunakan siasat, aku tutupi pakai serbet atau apapun yang tidak aku gunakan lagi untuk menutupi bagian atas ini, biar nantinya waktu ada kotoran yang jatuh tidak langsung ke mesin cuci ya teman-teman, itu menempel di kainnya itu. Yang berikutnya, jauhkan dari jangkauan anak-anak ya teman-teman, atau setidaknya jauhkan juga dari kompor, karena menurutku kalau kita dekatkan dengan kompor atau dengan anak-anak pasti mudah sekali kotor. Kenapa? Karena kompor itu pasti menyiprat cipratan minyak itu pasti akan terkena, jadi akan lebih sulit kita membersihkannya untuk perawatan sehari-hari. Untuk perawatan sehari-hari itu sangat mudah, kita hanya tinggal membilasnya dengan air bagian tabungnya itu, juga bagian mungkin ada yang cipratan air waktu mesin berputar, ada cipratan air waktu itu bisa dibilas dengan air. Setelah itu kita serbet atau kita bersihkan dengan lap-lap yang bersih, biarkan beberapa menit agar benar-benar kering. Setelah itu kita tutup dengan kain yang lebar. Tapi kalau ada cipratan minyak pasti caraku ini tidak akan efektif dan akan sedikit merepotkan. Jadi lebih baik waktu kita menempatkan mesin cuci dengan kompor itu berjauhan. Apalagi waktu pengalamanku ya teman-teman, kalau jangkauannya itu mudah dijangkau oleh Mbak Meka atau adik Meka, pasti mudah kotor karena adik Meka pasti akan dibuat mainan. Aku taruh di sebelah lemari, padahal ini ruangnya benar-benar sempit. Lebih lebar yang ada di kiriku bekas kompor itu ya teman-teman. Karena adik Meka waktu masuk ke dapur pasti langsung melihat ke mesin cuci ini. Tapi kalau ditutupi sama lemari ini, dia tidak langsung ke mesin cuci ya teman-teman. Tips yang berikutnya, lakukanlah perawatan bagian luar ini meskipun hanya 1 bulan 1 kali. Bahan-bahan yang digunakan atau disiapkan untuk membersihkan, karena ini pasti ada beberapa noda yang membandel ya teman-teman, meskipun tidak terlalu terlihat, tapi kalau kita waktu membersihkan itu pasti terlihat kerak-keraknya ya teman-teman. Bahan yang pertama, siapkan Sunlight ataupun sabun cuci piring ya teman-teman. Kalau aku sering menggunakan memang Sunlight. Kedua, baking soda. Yang ketiga, garam masam atau asid sitrat ya teman-teman, atau juga serbet yang lembab. Kalau aku menggunakan serbet yang lembab atau juga bisa diganti dengan tisu basah. Teman-teman terserah maunya yang pakai yang mana. Kalau aku pakai mesin cuci ini memakainya dengan kain yang lembab dan lembut ya teman-teman. Kalau tisu basah itu aku gunakan untuk magicom ataupun kompor, membersihkan kompor. Jadi bahan-bahan yang aku sebutkan ini adalah bahan-bahan ajaib yang ada di rumahku. Jadi aku hampir punya bahan-bahan itu setiap saat. Kalau tidak ada pasti aku akan membelinya meskipun aku tidak ada rencana untuk membersihkan apapun untuk beberapa hari ke depan, karena moodku itu bisa datang sewaktu-waktu untuk beberes rumah. Kalau punya bahan pasti lebih bersemangat ya teman-teman. Jadi aku menggunakannya. Untuk sementara waktu teman-teman bisa menggunakan takarannya 1 garam masam, 1 bungkus garam masam, setengah baking soda, setengah sendok
sunlight ya teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa tambahkan sedikit air untuk noda-noda yang tidak begitu membandel. Tapi kalau untuk noda yang begitu membandel jangan dikasih air ya teman-teman, itu lebih efektif menurutku tanpa air. Tapi kalau tidak ada air pasti penggunaannya akan lebih banyak menggunakan bahan-bahan itu. Dan siapkan wadah yang besar ya teman-teman kalau untuk mencampur semua bahan-bahan tadi, karena kalau menggunakan bahan yang atau wadah yang kecil nanti tidak muat. Tidak usah dikasih air. Bahan-bahan baking soda juga garam asam itu kalau tercampur dengan sunlight pasti akan mengembang atau bergelembung, akan bereaksi, jadi tidak akan muat kalau kita menggunakan wadah yang kecil. Aku menggunakan wadah kecil ini karena aku kasih air ya teman-teman, aku hanya menggunakan semuanya itu dicampur, pasti akan mengembang. Itu pun aku cepat-cepat aku gosok-gosokkan ke mesin cuci. Kalau tidak cepat-cepat pasti akan tumpah-tumpah nanti ya teman-teman. Ini menurutku noda yang sedikit membandel, jadi aku kasih bahan-bahan yang tadi tanpa campuran air. Tapi kalau untuk yang ada bagian luar atau tabung bagian luar, aku beri sedikit campuran air ya teman-teman. Ini nodanya membandel sekali yang ada di dalam, jadi aku harus sikat-sikat dengan bahannya ini langsung. Oh iya teman-teman, sebenarnya aku itu tidak bisa membuka penyaring yang ada di depan ini. Aku tidak tahu caranya. Aku sudah mencoba beberapa kali, aku takut ada yang patah, jadi aku tidak jadi melanjutkan itu. Dan aku tanya-tanya ke saudara juga, mungkin beda mesin atau seri ya teman-teman, jadi saudara pun juga tidak tahu cara membukanya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang punya mesin yang sama dengan milikku ini, bisa beritahu ya teman-teman, bisa beri komen bagaimana cara membuka penyaring ini. Aku membersihkannya hanya memberinya bahan-bahan ini yang sedikit, aku kasih banyak biar penyaringnya itu tidak terlalu kotor. Itu saja, aku tidak bisa membukanya. Pak suami juga tidak tahu caranya. Mungkin karena waktu beli aku tidak tanya-tanya, jadi waktu perawatannya sekarang bingung bagaimana cara merawatnya. Ini lanjut ke video, aku penuhi semua air agar aku bisa membilas noda-noda yang ada di atas yang tidak bisa terjangkau dengan air. Ini sangat mudah sekali ya teman-teman, tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama asalkan kita sering membersihkannya. Apalagi kalau hampir setiap hari kita menggunakan mesin cuci, pasti mesin cucinya juga sering sekali bersentuhan dengan sabun ya teman-teman. Ini aku sikat-sikat bagian bautnya karena ada yang menempel, jadi aku sikat-sikat ya teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat, inilah hasilnya setelah aku bersihin. Aku membersihkannya, mungkin kalau di kamera tidak begitu terlihat signifikan ya teman-teman, tapi kalau dilihat langsung tanpa kamera itu sangat signifikan ya teman-teman. Ini setelah aku mencuci bagian mesin cucinya, aku kembali membersihkan selang pembuangan. Ini sudah siang karena waktu bersih-bersih tadi pagi sekali ya teman-teman, ini karena aku juga harus mengurus adik Meka. Maklum waktunya terjedanya terlalu lama. Sekarang adik Meka sama bapak, aku ingin melanjutkan bersih-bersihnya. Tadi pagi ini juga sudah aku kasih formula yang tadi itu ya teman-teman. Sekarang tinggal membersihkan, ini sangat mudah sekali dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Ini sudah selesai.
Semoga videoku kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Dan teman-teman bisa mencobanya. Jika teman-teman mengalami kesulitan, teman-teman bisa tanya-tanya atau di komen ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Juga jangan lupa like, komen, dan subscribe videoku ya teman-teman. Sampai jumpa kembali. Semoga tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.